Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Dede Sri Umiana. Hari ini kita akan belajar tentang sistem kalender Masehi dan kalender Hijriah. Dan kali ini belajar bersama saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa di like dan subscribe ya. Nah, kita langsung saja ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu untuk mengetahui sejarah kalender. Yang kedua adalah sistem kalender Masehi dan kalender Hijriah. Dan yang ketiga pastinya kita akan mengetahui perbedaan kalender Masehi dan kalender Hijriah. Yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah kalender terlebih dahulu. Nah, apakah kalian tahu apa sih pengertian kalender itu? Ya, benar sekali. Kita sering menyebutnya sebagai penanggalan. Dan lebih lengkapnya, kita langsung ke pengertiannya. Bahwasannya kalender adalah sistem pemberian nama sebuah periode waktu, dan atau kita sering menyebutnya daftar hadir dan bulan dalam setahun. Selanjutnya yaitu sejarah kalender Masehi. Kalender Masehi ini telah digunakan selama lebih dari 4 abad. Kalender Masehi atau Gregorian Calendar pertama kali dikenalkan pada tahun 1582 di Eropa. Sebelum adanya kalender Masehi, beberapa bangsa telah menggunakan kalender Julian lebih dahulu. Astronom Romawi menghitung waktu yang diperlukan bumi untuk berputar mengelilingi matahari dengan hasil perhitungan 365,25 hari. Selanjutnya, yang kedua yaitu sistem kalender. Kita akan membahas satu persatu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem kalender Masehi. Nah, apa sih kalender Masehi itu? Kalender Masehi ialah penanggalan Masehi menggunakan dasar revolusi bumi. Masih ingat apa revolusi? Sebelumnya, bahwasannya kalender Masehi juga disebut sebagai kalender Syamsiah. Dan gambar inilah mengibaratkan bumi berputar mengelilingi matahari atau yang kita sebut sebagai revolusi bumi. Kalender Masehi atau Syamsiah tadi sudah dijelaskan bahwasannya berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi. Dan ini detailnya bahwasannya waktu 1 tahun itu berjumlah 365/4 hari dalam satu kali revolusi. Dan kita sering membulatkannya menjadi 365 hari. Lalu bagaimana seperempatnya? Sedangkan yang akan diakumulasi atau ditambah menjadi 1 hari selama 4 tahun pada bulan Februari. Kita akan menambahnya jadi jika 1/4 dikalikan 4 akan menghasilkan 1 hari, dan ini akan kita jumlahkan ke Februari.
yang awalnya 28 akan menjadi 29 hari. Atau kita sering menyebutnya sebagai tahun kabisat yang jumlah harinya adalah 366 hari. Nah, selanjutnya bagaimana sih menentukan tahun kabisat? Pasti kalian juga bisa ya. Ayo kita mulai coba. Cirinya adalah tahun tersebut habis dibagi 4. Nah, saya memiliki 5 tahun, yaitu tahun 2000, 2018, 2021, 2008, dan 2010. Manakah yang termasuk tahun kabisat dan manakah yang termasuk tidak tahun kabisat? Kita mulai dari tahun 2000. Ya, tahun 2000 termasuk tahun kabisat. Tahun 2018 tidak. 2021 pasti tidak juga. Dan 2008 termasuk tahun kabisat karena habis dibagi 4. Lalu bagaimana dengan 2010? Apakah kabisat atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena 2010 tidak akan habis jika dibagi 4. Nah, mari kita lihat perbedaan dari jumlah di tahun biasa dan tahun kabisat. Perhatikan ini. Di sini ada angka 29. Kalau tahun biasa jumlahnya 28. Sehingga pada tahun biasa jumlahnya adalah 365 hari. Sedangkan pada tahun kabisat jumlahnya adalah 366 hari. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah penanggalan Hijriah menggunakan dasar revolusi bulan. Kalau tadi yang Samsiah revolusi bumi, kalau yang Hijriah revolusi bulan. Kalender Hijriah disebut juga dengan kalender Komariah. Dalam bahasa Arab, Komariah ini artinya adalah bulan. Nah, berdasarkan revolusi bulan, tadi ya, kalender Hijriah itu berdasarkan revolusi bulan atau perputaran bulan mengelilingi bumi. Agar lebih jelasnya, kita lihat detailnya. Lama revolusi bulan terhadap bumi yaitu rata-rata 29,5 hari, dan maka dapat disimpulkan bahwasannya dalam satu bulan itu ada yang berjumlah 29 hari, ada yang berjumlah 30 hari. Karena ini tidak genap. Kita lihat jumlah hari dalam satu tahun kalender Hijriah. Ada yang 30, 29, dan lain sebagainya. Nah, jika Zulhijjah 29 hari, bisa 354, bisa juga 355, tergantung dari perhitungan atau fase bulannya. Nah, sekarang kita lanjut ke perbedaan antara kalender Masehi atau Samsiah dengan kalender Hijriah atau Komariah. Perbedaan pertama, kalender Masehi adalah berdasarkan revolusi bumi ke matahari. Lalu, perbedaan kalender Hijriah yang pertama adalah berdasarkan revolusi bulan ke bumi. Perbedaan kedua
kalender Masehi yaitu 1 tahun 365 hari atau 366 hari. Sedangkan di kalender Hijriah yaitu 1 tahun itu 354 hari atau 355 hari. Jadi selisihnya itu sekitar 10 hari. Kalau kalender Masehi dimulai dari Januari sampai Desember, sedangkan di kalender Hijriah atau Komariah dimulai dari Muharram atau Zulhijjah. Jadi, kesimpulan video pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kalender ada dua, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Yang kedua adalah jumlah hari dalam setahun antara kalender Masehi dan kalender Hijriah sangat berbeda. Selisihnya 10 sampai 11 hari. Jadi, bagaimana perasaan kalian saat melihat video kali ini? Semoga kalian dalam keadaan bahagia dan selalu semangat belajar ya, teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.